hari ini kita mau masak sayur asem dan perintilannya, alias seperangkat sayur asem dibayar tunai dan lunas. Kenapa tunai dan lunas? Karena alhamdulillah bahan-bahan yang kita pakai untuk masak hari ini itu udah dibayar tunai dan lunas ke abang-abang sayur ya, nggak pakai ngutang ya bun. Nah aku doain semoga bunda-bunda yang masih ada utang sama abang-abang sayur bisa segera dilunasin, bisa segera dibayar tuh ke abang-abang sayur. Nggak cuma ke abang sayur juga, aku doain semoga bunda-bunda, kakak-kakak, mama-mama, papa-papa, om-om, tante-tante, dan semuanya yang masih punya utang ke abang-abang sayur, ke abang-abang kredit panci, ke abang-abang kredit HP, kredit ember, ke kakaknya, ke adiknya, ke temennya, ke sahabatnya, ke suami, enggak, ke selingkuhannya, enggak, ke orang tuanya, ke anaknya, atau ke siapapun itu bisa segera diselesaikan dan dilunasin ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pokoknya aku doain semoga kita-kita ini selalu sehat dan kuat, orang-orang yang kita sayang juga selalu sehat, semoga kita selalu dimudahkan oleh Tuhan dalam mencari rezeki yang halal dan berkah, dan semoga kita selalu didekatkan dengan banyak kebaikan, juga dijauhkan dari berbagai macam keburukan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Weh, mantep gak tuh? Kenapa tiba-tiba cosplay jadi ustadz ya saya? Ya saya juga nggak tahu, saya bingung ini. Tapi nggak apa-apa, semua doa baik, semua perkataan yang baik-baik diaminkan aja. Sampai udah jauh ini masaknya. Sampai mana nih masak? Oke, ini jadi untuk seperangkat sayur asem alias sayur asem dan perintilannya, yang pertama aku masak itu baceman tahu tempenya dulu ya. Karena ini baceman tahu tempe tuh seperti dimarinasi di atas kompor sampai asat. Jadi aku mau bikin ininya dulu. Nah tadi tuh bumbu-bumbunya udah aku ulek. Kenapa aku ulek? Karena aku lupa kalau aku punya blender. Ya parah banget kan, aku tuh udah capek-capek ngulek gitu ya, terus baru sadar, oh iya gue punya blender ternyata. Ya udahlah ya, udah terlanjur, udah tadi kita udah ngulek-ngulek. Nah bumbu yang udah kita ulek tadi kita campur semua, terus kita rendem ya kayak gini pokoknya di air, terus ada tahunya ini. Nah nanti kayak gini jadinya. Ini tuh nanti kita tunggu sampai asat. Ini pas nunggu tahunya sampai asat, air tahunya sampai asat, jangan dibolak-balik, jangan terlalu puter-puter gitu loh bun, digini-giniin aja pelan-pelan. Karena kan tahu tuh rapuh ya, nanti malah hancur. Ini aja aku pakai tahu yang harganya 2.500 dan ini udah lumayan agak rapuh juga, baru tadi dipegang-pegang, dipotong-potong gini, makanya aku nggak berani terlalu banyak bolak-balik tahunya. Aku tuh pernah bun pakai tahu yang harganya 1.500 dan itu pas digoreng malah jadi hancur. Jadinya tuh kayak remahan-remahan gitu loh bun. Nah makanya sekarang ini aku pilih tahu yang harganya 2.500. Beda 1.000 gak apa-apa, tapi dia enak dimakan ya, nggak hancur, nggak rapuh. Nah ini kita tunggu aja sampai asat. Nanti untuk tempenya pun kita lakuin hal yang sama ya bun, sama aja caranya. Kalau kita punya 2 teflon sebenarnya bisa aja langsung pakai dua-duanya gitu, 2 kompor kanan kiri, 1 marinasi tahu, 1 lagi marinasi tempe. Nah sambil nunggu tadi si air tahu itu asat, kita mau bikin sayur asemnya dulu. Bahan-bahannya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, ada laos, ada asam pastinya, ada gula merah, daun salam, dan kacang tanah. Nah itu kacang tanahnya tuh yang kemarin kita pakai buat ngerujak itu loh bun. Nah untuk isian sayur asemnya di sini aku pakai kacang panjang, jagung, dan labu. Ini dia, kita blender ya. Kita nggak perlu capek-capek ngulek karena kita punya blender ya bun. Tadi tuh aduh lupa banget kalau punya blender. Sekarang aku tak mau tertipu 2 kali dan terbodohi 2 kali. Aku harus ingat kalau aku punya blender. Nah ini yang di blender itu ada kacang merah. Kok kacang merah sih?
kacang tanah, ada kacang tanah, bawang merah, bawang putih, cabai merah besar. Cabai merah besarnya ini tanpa biji ya, biar nggak pedes. Karena kan nggak semua bisa makan pedes ya bun. Nanti kalau pedesnya, untuk pedesnya itu nanti di belakang ada. Kita pakai sambal. Biasanya aku kayak gitu. Nah, ini kita mau blender dulu ya. Jangan lupa kita punya blender. Nggak perlu punya chopper, kita bisa pakai blender kalau buat perbumbu-bumbuan ini. Nah, kita kasih air sedikit, langsung aja kita blender. Tutup yang rapet dulu biar nggak ambiar. Nah, ini dia kita sudah mulai blender bumbu-bumbunya. Nah, nanti jadinya kayak gini nih bumbunya. Nah, sebentar, kita tengok dulu tahunya tadi. Nah, ini udah mulai asat. Nah, ini untuk tempenya kita bikin di teflon satu lagi ya. Ini kita pakai 2 teflon. Nah, ini buat tempenya sama aja kayak tadi. Dimasukin semua bumbu yang udah diulek, terus tempenya dimasukin kayak gini. Nah, dirata-ratain aja. Terus nanti untuk kalau misalnya kurang asin atau kurang manis bisa ditambah gula atau garam sesuai selera ya. Oke, saatnya sekarang kita marinasi tempenya ya. Itu biarin aja di atas kompor sampai asat. Nah, ini untuk sayur asemnya, pertama-tama kita didihin air. Setelah mendidih kayak gini, kita masukin daun salamnya. Terus kita masukin asamnya. Tadi kita udah geprek-geprek laos ya, buat nanti kita masukin juga ke dalam sini. Terus bumbu yang tadi kita blender kita masukin juga. Nah, ini kita bersih-bersihin ya sampai bersih pokoknya bumbunya biar nggak terbuang. Nah, ini kan udah berubah nih warnanya, nanti bisa kita aduk-aduk atau kita tunggu sampai mendidih dulu, bisa juga, bebas aja. Nah, ini seperti ini, kita tunggu sampai agak mendidih, lebih mendidih, terus baru kita masukin jagung. Nanti tuh yang pertama kita masukin jagung, karena kan jagung agak keras ya, biar empuk gitu loh. Nah, tadi itu yang wadah blender itu kita campur lagi sama air biar lebih bersih ya, biar nggak ada bumbu-bumbu yang tersisa di pinggir-pinggir blendernya. Nah, ini sekarang aku udah mulai masukin jagung. Nah, ini jagungnya aku potong-potong kayak gini ya, aku potong-potong biasa aja. Ini jagung biarin aja di dalam sini karena dia kan agak lama ngerebusnya biar empuk. Nah, lalu nanti kita tutup biar dia lebih cepat matang seperti ini. Nah, ini kan untuk tempenya udah asat nih. Nanti kita pinggirin terus tinggal kita goreng deh. Ini untuk sayur asemnya aku pindah ya kompornya. Tadi kan di sisi sebelah sana. Sekarang aku pindah ke sisi sebelah sini. Gak apa-apa kan? Sama aja kok. Tetap kelihatan oke. Nah, ini saatnya kita menggeprek-geprek kecil si asam ini. Ini kan tadi udah kita godok tuh, udah kita rebus asamnya di dalam kuah sayur asamnya bersamaan sama si jagung. Ini kita ambil dulu si asamnya. Nanti asamnya kita penyet-penyetin, kita geprek kecil gitu biar keluar airnya, biar keluar sari-sarinya. Nanti si sari-sarinya itu kita masukin, kita campurin ke kuah sayur asemnya. Ini kita masih mencari-cari ya si asam-asam ini. Oh, udah. udah. Ini biarin aja jagungnya masih direbus di sini. Terus kita masukin labunya. Setelah itu kita juga masukin gula merahnya.
Ini biar aja gula merahnya menyatu dengan kuahnya dan kita tutup lagi. Setelah itu sambil nunggu ini yang ditutup, kita kayak gini, kita geprek-geprek gitu si asamnya ini. Boleh pakai centong, tapi karena susah akhirnya aku pakai ulekan. Tapi ini pelan aja ya, biar piringnya nggak retak atau mangkoknya nggak retak. Pokoknya pakai feeling aja. Nah, ini sambil nunggu tadi yang ditutup si panci itu, nih kan udah mulai nih. Kita tadi udah potong-potong tomat ya. Nanti tomatnya juga bakal kita campurin ke sini biar lebih seger lagi. Nih terus aja diaduk-aduk. Pokoknya kalau soal rasa ini bebas aja ya Bunda mau manis atau asin, mau pro manis atau pro asin, bebas aja. Nanti kalau kurang asin ya ditambah garam, kalau kurang manis ya bisa ditambah gula putih atau gula merahnya. Nah, ini untuk si asamnya tadi aku saring kayak gini, jadi airnya, si sari-sari asamnya bisa nyatu ke kuah sayur asemnya. Nah, tadi kan itu juga si kacang panjang udah masuk ya, udah nyampur semua, udah kelihatan bagus nih kalau diaduk-aduk. Aduh, ini bagus banget deh ini kalau, nah tuh lihat deh, enak pula ini, seger-seger asem. Lalu untuk tomatnya kita masukin pas terakhir aja ya, karena kan tomat tuh lembek ya, kalau dimasukin di awal nanti dia malah terlalu banyak. Ini kita masukin pas udah mau kompornya dimatiin. Nah, ini dia si paling wajib ada di setiap masakan, yaitu adalah sambal. Di sini aku bikin sambal terasi ya. Nah, ini aku lagi patah-patahin dulu cabai rawitnya. Tujuannya adalah biar dia nggak meletek-meletek atau loncat-loncat pas lagi digoreng. Karena di sini teflonku atau wajanku ini, lihat tuh wajan yang sangat cantik dan glowing ini, dia nggak ada tutupnya. Jadi daripada loncat-loncat dan melukai warga sekitar, lebih baik kita patah-patahin cabenya. Tapi kalau Bunda goreng si cabai ini di teflon yang ada tutupnya, atau bisalah punya alat untuk nutup-nutup gitu, nggak usah dipatah-patahin, nggak apa-apa. Kalau aku di sini aku nggak pakai tutup, tapi cabenya udah aku patah-patahin dulu. Tadi yang pertama masuk itu terasi, terus habis itu masukin semua cabai-cabeannya. Cabai-cabean gak tuh? Maksud aku ya ini si cabai-cabai ini kita masukin, terus kita goreng ya. Nanti kita aduk-aduk semua gitu sampai tercampur. Baru nanti kita ulek. Di sini aku pakai cabai rawit, cabai merah besar, cabai hijau besar, ada tomat, terus bawang merah, bawang putih, garam, dan tadi ada terasi yang pertama masuk ya. Di sini langsung aja kita oseng-oseng sampai si semua yang ada di wajan ini agak-agak layu dan gampang untuk diulek. Di sini sampai ini kalau Bunda masak ini tuh aromanya kecium banget loh. Pokoknya aromanya strong banget. Ini tuh aku tuh kecintaan banget sama sambal. Kalau Bunda paling suka sambal apa? Sambal terasi, sambal bawang, atau sambal kecap? Coba komen ya Bun. Nah, ini aku mulai ulek-ulek. Aku ngulek manual nih Bun ya.
biar agak enak gitu loh, biar ada keres-keresnya gitu, biar nggak terlalu halus. Karena kalau di blender kan nanti jadinya halus kayak si bumbu sayur asem tadi. Tapi kalau ini, kalau diulek ini masih ada yang kasar-kasarnya gitu, kayak dari tomatnya, dari cabenya, kayak gitu-gitu. Ini lumayan pedes dan lumayan perih ngulek sambal itu. Tapi aku salut banget sama abang-abang sambal, abang-abang ayam geprek atau abang-abang semuanya yang jualan sambal dan nguleknya manual. Oke, tadi setelah selesai persambal-sambelan, kita mulai goreng si tahu dan tempenya. Ini pertama-tama aku goreng tempenya dulu ya. Kalau tempe tuh masih kuat, dia dibolak-balik, diguncang-guncang, tempe tuh nggak rapuh dan nggak hancur. Tapi ntar nih kalau udah tahu pasti penuh drama. Tapi semoga nggak ya. Nah, ini untuk tempenya sebagian udah aku tiriskan dan saatnya kita menggoreng tahu. Nih bun, aku kasih denger suara gorengnya ya. Nah, ini udah hampir habis ya, kita udah hampir goreng semua tahu dan tempenya. Dan ini aku ada saran, kalau goreng baceman ini apalagi tahu jangan sering-sering dibolak-balik ya bun, karena tahu tuh cepet ambiar bun. Nah, ini udah aku siapin juga lalapannya. Tadi tuh pakai kangkung dan timun. Tapi bunda bebas saja, kalau mau pakai terong bisa, mau pakai kemangi juga lebih enak. Tapi hari ini aku pakai kangkung dan timun. Ini untuk ikannya, si ikan ini kan protein hewani ya. Aku pakai ikan pindang salem. Nah, ini udah aku sajikan semua, udah aku tata semua bersebelah-sebelahan. Seperti biasa untuk resepnya udah aku taruh di yang paling belakang, bisa di capture atau dicatat langsung ya. Nah, ini dia penampakannya setelah semuanya aku sajikan di meja makan. Ini adalah seperangkat sayur asem versi aku. Itu ada ikan pindang salem, ada lalapan, ada sambal, ada baceman tahu tempe, dan pastinya sayur asem ini. Ini lihat sayur asemnya. Di sini tuh ada jagung, kacang panjang, labu, dan tomat. Ini sehat, seger, enak. Dan untuk protein hewaninya ada ikan pindang salem, untuk sayurnya juga bisa dari lalap. Dan ini adalah protein nabati tahu tempe. Ini sambal adalah kunci. Sambal tuh yang bikin super duper enak. Makan sayur asem aja terus dicampur sama sambal ini, diaduk-aduk, itu udah enak banget apalagi pakai nasi. Ini dia resepnya. Ting. Nah, ini boleh di capture atau dicatat langsung ya. Dan yap, makasih banyak yang udah nonton. Minta tolong subscribe dan like ya. Dadah.